Nah, saya mohon kepada Prof. Imam, nanti mungkin setelah Prof. Imam nanti saya kasih kesempatan kepada Pak Ibu dan juga Pak Sahir untuk melanjutkan syarah topik malam ini. Silakan Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Wahid, Profesor Hermawan yang baru saja memberikan penjelasan yang begitu gamblang, gitu. Menarik sekali. Para senior dan semuanya yang berbahagia, kita banyak bersyukur pada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ibutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menyampaikan, di chat itu ada pertanyaan Gus Wahid. Apakah bintang segi 8 itu boleh diletakkan di masjid? Saya barangkali memberikan pandangan. Saya kira tidak mengapa, hanya kalau tidak biasa, biasanya menjadi ribut gitu ya. Padahal sebenarnya memang angka 8 itu kan dalam kegiatan ritual kita ini selalu muncul. Seperti misalnya yang 8 itu misalnya ketika kita berdoa, yang pertama pintu surga, itu kan ada 8 tingkatan pintu surga, itu ada 8. Pintu neraka itu 7. Kalau kita sholat duduk di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud itu yang kita minta juga 8. Robbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warsubni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Itu juga 8 itu. Ya seringkali tidak kita hitung karena kita tatkala sholat cepat-cepat gitu. Tapi kalau kita lambat lalu kemudian kita hayati, memang nikmat sekali, itu ada 8. Lalu kemudian sholat siang hari itu juga 8 rakaat, zuhur sama asar. Nah, itu pembuka pintu surga katanya. Lalu kalau yang malam itu 7, ya, penutup pintu neraka. Jadi sebenarnya angka 8 bagus, hanya kalau itu tidak terbiasa itu lalu menjadi ribut. Padahal persis yang disampaikan oleh Prof. Hermawan tadi, di masjid jangan dipakai untuk ribut-ribut berdebat lah kan begitu. Nah, karena itu bagaimana kita arif dalam hal ini. Lalu kemudian seterusnya Gus Wahid, bapak-bapak, ibu semuanya. Saya tidak malu untuk bicara tentang masjid dan membangun manusia itu dari contoh kecil. Contoh kecil dari ayah saya sendiri. Saya anak kampung gitu kan. Ayah saya itu anaknya banyak, ada 16. Seringkali saya itu nomor tengah-tengah, nomor 8. Kumpulkan oleh ayah saya itu. Lalu diberi pesan. Aku ini anakku banyak, 16. Kalau kamu ada yang kaya, aku ya seneng. Kalau ya jadi miskin ya, karena memang nasibmu miskin juga apa-apa. Tapi pesan saya gini, kalau kamu kaya, buatlah masjid yang besar dan bagus. Kalau kamu tidak bisa buat masjid yang bagus dan besar, ya buatlah masjid yang kecil, namanya musola. Kalau kamu membuat musola saja tidak bisa, maka kalau ada orang buat masjid, bantunen pakai uang. Tapi kalau kamu tidak punya uang, kamu punya tenaga, ya bantunen pakai tenaga saja. Tapi kalau kamu tidak punya apa-apa, ya memang lemah. Uang tidak punya, tenaga kamu lemah, aku tidak apa-apa. Asalkan kamu mau menjadi isinya masjid. Jadi terakhir itu menjadi isinya masjid. Lah inilah yang nasihat yang berkali-kali diulang itu pada saudara-saudara saya itu selalu yang dipikir itu adalah bagaimana membuat masjid, dan alhamdulillah itu pada membuat. Tapi memang begini, masjid itu sangat strategis.
untuk dakwah. Ketika saya di Malang pertama kali itu, saya malah justru mendapatkan tanah itu di dekat lokasi wanita tunasusila. Murah karena berada di pinggir tidak jauh dari tempat komplek wanita tunasusila. Lalu saya buat masjid. Membuat masjid di situ gampang karena orang banyak simpati gitu. Wah, di situ kok dibuat masjid itu alasannya itu. Nah, setelah jadi saya ajak itu putra-putranya, anak-anaknya Germo itu ya punya komplek itu, saya ajak ngaji Gus Wakil. Tapi saya juga pamit kepada bapaknya, ibunya itu. Dia senangnya bukan main. Terima kasih, anak saya diajak ngaji, gitu kan. Sudahlah kalau yang jelek begini saya saja, tapi anak saya jangan begitu, gitu. Akhirnya setelah saya ajak ngaji begitu itu, lalu kemudian juga kepada germo-germo yang lain itu, lalu kemudian simpatik pada saya. Tatkala anak-anaknya itu suka ngaji, maka malu sendiri mereka itu. Malu dengan anaknya itu. Anaknya di rumah ngaji, kok lalu pekerjaannya di rumah menampung kayak begini ini. Malu sendiri. Akhirnya lama-lama menjadi hilang. Begitu juga ketika saya punya membangun rumah di situ itu tempat judi, ya, dikenal dari luar tempat judi. Juga saya bangun masjid. Saya juga datang ini. Ternyata memang masjid itu mempunyai kekuatan yang dahsyat sebetulnya untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan alhamdulillah sekarang ini masjid-masjid itu kan sudah begitu banyak. Hanya sayangnya, apa yang disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib itu, bahwa nanti akan datang suatu zaman di mana agama itu tinggal nama, Al-Quran itu tinggal tulisan, masjid semakin banyak, tapi tidak digunakan untuk mengingat Allah. Kan masjid sekarang banyak, hanya ditempati pada waktu Jumatan. Pada saat-saat 5 waktu itu kurang. Dan yang terakhir itu katakan bahwa pada akhir zaman akan terjadi fitnah. Yang fitnah itu justru akan muncul dari para elitnya. Nah, kayaknya sekarang ini sudah terjadi, masjid semakin banyak, tetapi tidak digunakan untuk mengingat Allah. Ini saya kira satu PR buat kita, agar tidak disebut sebagai akhir zaman. Lalu begini, yang dibangun di masjid itu apa? Memang banyak pandangan-pandangan bahwa bagaimana masjid dipakai untuk fungsi-fungsi lain selain membina ruhani. Padahal sebetulnya masjid sukses untuk membangun ruhani itu sudah luar biasa sebetulnya. Sebab kalau ruhani itu berhasil terbangun, maka akan melahirkan karakter, menghadirkan akhlak yang mulia sebetulnya itu. Dan kalau karakter, kalau akhlak, watak ini menjadi bagus, maka sebetulnya kan pekerjaan-pekerjaan yang diakibatkan oleh banyaknya orang diakibatkan oleh akhlak yang rendah ini kan menjadi tidak ada. Dengan masjid itu difungsikan, maka lalu yang akhlaknya jadi mulia ini kan, maka bohong-membohong tidak ada lagi, tipu-menipu tidak lagi, main data tidak ada lagi, tamak tidak ada lagi, lalu kemudian konflik saling merendahkan, bahkan lalu kemudian kegiatan-kegiatan kejahatan yang lain semua tidak ada, sebetulnya menjadi aman. Karena itu memang masjid itu menjadi pokok sebenarnya. Hanya lalu bagaimana caranya masjid sekarang yang sudah ada itu lalu kemudian menjadi berfungsi. Problem kita itu memfungsikan masjid untuk benar-benar memfungsikan untuk membina ruhani ini. Membina ruhani satu saja ini. Ini sesungguhnya luar biasa. Hanya seringkali saya merenung begini, Gus Wakil. Kita itu di mana-mana ada masjid, tetapi kok lalu akhlak, perilaku, watak kok terasa kurang terbenahi. Ini apa sebetulnya? Nah, saya lalu kemudian yang berkali-kali dalam forum ini saya katakan,
Jangan-jangan sholat di dalam masjidnya itu yang perlu kemudian ditelusuri lagi. Jangan-jangan sholatnya disebut tidak khusyuk, itu yang tadi Gus Wakil mengatakan adalah tidak khusyuk. Khusyuk itu seperti apa? Khusyuk itu kan seperti kalau di Quran kan alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim. Bagaimana sesungguhnya ketika sholat ini berada di tempat sholat. Tempat sholat ini kan tidak sembarang sebetulnya. Memang tubuhnya ada di masjid, tubuhnya ada di rumah. Tetapi ruhaninya kan ada tempat. Gus Wakil tadi kan nyebut-nyebut betapa pentingnya tempat ruhani. Maka saya sering mengatakan rumah ruhani. Kita selalu ada di rumah agar hidup tenang. Tapi itu tidak cukup rumah jasmani. Ada lagi rumah ruhani. Yang rumah ruhani itu tadi Gus Wakil juga katakan yang pertama kali dibangun. Inna awwala baiti wudhi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ini. Jangan-jangan ketika kita sholat, kita menghadap ke rumah ruhani. Kita menghadap. Tadi Gus Wakil mengatakan orang dari berbagai belahan dunia menghadap ke tempat ruhani. Jangan-jangan hanya tubuhnya yang menghadap. Tubuhnya menghadap ke rumah ruhani. Tapi ketika Allahu Akbar, maka lalu kemudian ingatannya kemana-mana. Ingatannya kemana-mana. Ingatannya ke kampus, ke pasar, yang bertani, ke sawah, lalu ke kebun, lalu kemudian ke kantor, dan sebagainya. Ini sebenarnya ada rumah ruhani, yang itu adalah Masjidil Haram. Maka dulu saya katakan, qad narota qaluba wajhaka fis sama, falan waliyanaka qiblatan tardhaha, fawali wajhaka sataral Masjidil Haram. Hendaknya kamu palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu kan sholat wajahnya, wajah dalam pengertian ingatan. Ingatan kita jangan di pasar, jangan di kantor, jangan di mana-mana, tapi ada di rumah rohani. Di rumah rohani. Dan itu juga dikatakan di Quran, innama umirtu an abuda robba hadihin baldatil lati karomah awalau kullu sayin. Nah, kalau kita sudah berada di rumah rohani, maka lalu kemudian hati kita tenang. Penyakit kita dicabut, penyakit hati dicabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tatimul anar. Kalau penyakitnya itu dicabut, maka lalu dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi sebetulnya masjid ini adalah pembinaan ruhani. Dan kalau ruhani sehat, maka jasmani juga sehat. Dan kalau itu jasmani sehat, maka penyakit-penyakit kehidupan menjadi tidak ada. Tidak ada lagi tipu menipu, tidak ada lagi bohong-membohong, tidak ada lagi saling merendahkan, tidak ada bertengkar, tidak berebut, tidak korupsi. Ini kan karena ada penyakit, kan karena berpenyakit. Penyakit itulah hanya bisa diobati lewat masjid. Masjid dijadikan sebagai pembinaan ruhani. Ruhani bagus, yang lain-lain akan bagus. Negeri ini akan menjadi bagus. Kalau ruhaninya bagus, dan negeri ini kurang bagus. Kalau ruhaninya tidak dirawat. Ada pembinaan rohani dalam Islam itu. Ya itulah dipa, itulah. Saya kira itu Gus Wakil. Luar biasa. Saya mulai dari yang paling sederhana cerita ayah saya. Jangan sampai kamu tidak mau menjadi isinya masjid kan itu. Masya Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih Gus Wakil. Bapak semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya beri